Halo semua, selamat datang di No Signal. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang dirilis tahun 1981 yang tokoh utamanya diperankan oleh Harrison Ford, apalagi kalau bukan Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Film ini memiliki unsur action pastinya dan juga banyak komedi di dalamnya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke ceritanya. Siapkan posisi rebahan atau duduk ternyaman kalian dan inilah Raiders of the Lost Ark. Pada tahun 1936 di hutan Peru, arkeolog atau pemburu harta karun Indiana Jones melewati beberapa jebakan untuk mendapatkan sebuah artefak yang disebut Golden Idol dari sebuah kuil kuno. Setelah melewati banyak jebakan termasuk sebuah batu besar, dia menemukan arkeolog saingannya bernama Rene Belloc yang sedang menunggu di luar dengan sekumpulan Hobbitos atau disebut juga dengan penduduk asli. Karena terkepung dan kalah jumlah, Jones terpaksa menyerahkan artefak itu ke Belloc. Jones melarikan diri dari Belloc dan para Hobbitos setelah berkejar-kejaran di hutan dan terbang memakai pesawat. Di sebuah universitas di Amerika Serikat tempatnya mengajar arkeologi, Jones kedatangan dua agen intelijen tentara. Keduanya memberitahu bahwa Abner Ravenwood, mantan mentor Jones, sedang dicari-cari kawanan Nazi yang sedang berusaha mendapatkan ilmu gaib. Ravenwood adalah orang yang paling ahli tentang sebuah kota kuno bernama Tanis yang ada di Mesir. Kota ini ditemukan kembali oleh para Nazi dan dipercaya sebagai tempat Fir'aun Shishak menyembunyikan tabut perjanjian, sebuah peti yang dibuat orang Israel untuk menyimpan sisa naskah 10 perintah Allah. Menurut Jones, para Nazi mencari Ravenwood karena dia memiliki tongkat Ra, yaitu sebuah artefak penting yang memberitahu lokasi tabut saat ini. Menurut legenda, kepala tongkat itu akan menunjukkan tempat dari Well of Souls, tempat penyimpanan tabut, bila sinar matahari difokuskan ke miniatur kota itu pada waktu yang tepat. Rekan Jones, Marcus Brody, menjelaskan lagi bahwa kekuatan legendaris dari tabut itu bisa membuat tentara manapun tak terkalahkan. Jones terbang ke Nepal dan menemukan kalau Ravenwood sudah mati, dan kepala tongkat yang sekarang dipakai seperti sebuah medali ternyata dimiliki Marion, yang anak perempuan Ravenwood sekaligus mantan kekasih Indy. Kedai minum yang dimiliki Marion diserang para Nazi di bawah pimpinan agen Nazi bernama Todd. Pertarungan terjadi dan kedai minum terbakar rata dengan tanah. Todd menggenggam medali yang panas membara hingga ukiran salah satu sisi medali tercetak di telapak tangannya. Namun, medali tersebut berhasil direbut Jones dan Marion. Mereka berdua pergi ke Kairo untuk bertemu dengan Salah. Salah, yaitu orang Mesir sekaligus penggali yang handal. Salah tahu tempat para Nazi berada. Dengan bantuan Belloc dan sebuah replika dari kepala tongkat Ra, kawanan Nazi sedang menggali tabut. Di sebuah pasar di Kairo, pasukan Nazi menculik Marion dan membuat Jones mengira dia sudah mati. Malam itu, Salah dan Jones memecahkan sandi dalam ukiran yang ada di dua sisi kepala tongkat milik Ravenwood, dan mereka mengetahui panjang tongkat yang dibutuhkan. Mereka sadar bahwa para Nazi hanya berpedoman pada salah satu sisi ukiran kepala tongkat yang tercetak di telapak tangan Todd yang terluka. Akibatnya, tongkat yang dimiliki para Nazi terlalu panjang dan tentara Jerman menggali di tempat yang salah. Indy menyusup ke lokasi penggalian dan masuk ke ruang peta. Di ruang peta, disimpan sebuah model skala dari kota Tanis. Salah hampir ketahuan dan tertangkap, tetapi Indy berhasil mengetahui lokasinya dari tongkat dan medali. Jones juga mengetahui Marion masih hidup tetapi masih berada di tangan menculik. Jones dan Salah bersama sebuah tim kecil menggali di tempat yang benar. Setelah beberapa jam, mereka berhasil menembus atap dari Well of Souls yang terkubur. Jones diturunkan ke lantai kuil dan menemui banyak sekali ular beracun yang sangat dia takuti. Setelah Jones dan Salah mengeluarkan tabut dari kuil, Belloc dan para Nazi muncul dan merampasnya. Marion dibuang ke Well of Souls bersama Jones dan mereka dikurung di dalamnya. Namun mereka berhasil kabur dan keluar tepat waktu untuk mengetahui bahwa tabut itu akan dipindahkan melalui pesawat ke Berlin. Setelah selesai bertarung, pesawat dihancurkan oleh Jones. Tabut itu dibawa dengan sebuah truk ke Kairo untuk selanjutnya dikapalkan ke Berlin. Setelah mencuri seekor kuda, Jones mengejar konvoi menjaga truk dan akhirnya berhasil mengambil kendali truk berisi tabut. Malam itu, Jones dan Marion meninggalkan Salah untuk menjaga tabut itu di atas kapal bernama Bantuin yang berlayar menuju Inggris. Pagi hari berikutnya, sebuah kapal selam U-boat di bawah komando Belloc dan perwira Nazi bernama Dietrich menghentikan kapal dan merebut tabut itu. Namun Jones diam-diam masuk ke kapal selam dan mengikuti mereka hingga di sebuah pulau terpencil. Mereka ternyata berniat untuk mencoba kekuatan dari tabut itu sebelum diserahkan kepada Adolf Hitler. Jones mengancam untuk menghancurkan tabut itu dengan sebuah peluncur roket dan meminta agar Marion dilepaskan. Belloc sadar Indy hanya menggertak. Sama halnya seperti Belloc, Indy juga seorang arkeolog yang ingin melihat tabut itu dibuka. Jones menyerah dan diikat bersama Marion, sementara Belloc melakukan ritual untuk membuka tabut. Dari dalam tabut muncul sesuatu yang tidak terduga yang menjadi klimaks film ini.
kembalinya di Washington DC, dua agen intelijen memberitahu Jones bahwa para ahli sedang meneliti tabut itu. Sebenarnya, tabut itu tersegel di dalam sebuah kotak kayu dan disimpan di gudang pemerintah yang dipenuhi kotak-kotak serupa yang tak terhitung jumlahnya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Bisa ngebayangin gak serunya? Kalau pengen dapat komedinya sih, harus nonton dah pokoknya. Soalnya banyak banget komedinya di film ini. Meskipun film ini serius, tetap ada komedinya kok. Oke, itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.